Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Cao Ying yang tiba-tiba. Banyak tatapan berganti-ganti antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, tampaknya penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang telah dia tetapkan. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying campur tangan sekarang, Xiao Yan pasti bisa mengklaim tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil yang pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan sudah ditentukan. Tentu saja, meski situasi keseluruhan sudah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan jenis balas dendam lainnya. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di dalam aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan hal seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tapi bagian yang lebih besar lagi adalah untuk mengurangi aura agung Xiao Yan. Penatua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menggiling sebagian semangatnya. Mata semua orang di gedung berkumpul di Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah meringkuk mulutnya menjadi sedikit tersenyum. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai saat berkata, karena Nona Cao Ying sudah mengatakannya seperti ini, aku, Xiao Yan, akan tampak seperti seseorang tanpa bantalan jika aku tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa, Tuan Xiao Yan benar-benar punya cara dengan kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik mendarat di Cao Xiu dan dengan lembut berkata, Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain. Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan kata-kata yang dia katakan sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, meski tahu tindakan Cao Ying mengandung sedikit kemauan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena. Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka tetap terpisah jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa semua orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Mereka berlima menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan kaki disilangkan. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan douki. Pada tingkat mereka ini, kekuatan spiritual mereka sudah bisa meninggalkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Penatua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, biarkan tes dimulai. 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di atas permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat sekeliling mereka. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak terkait dengan kekuatan douki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batuk.
Kebuntuan di arena berlanjut untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang luas dan perkasa berubah menjadi 5 ular piton besar yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Ledakan. Riak spiritual yang tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin liar tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok dalam lingkaran merah bergetar. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan dan Cao Ying. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum pulih normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan terkunci pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa sebelumnya, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap. Dengan demikian, dia tidak tampak terlalu sengsara selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau mengundurkan diri, itu tetap kebenaran. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan ada banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di sudut. Matanya menyeramkan saat menatap Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, dia berakhir sebagai karakter pendukung Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa rela menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih menyihir. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada celah spasial hitam gelap samar yang menyebar darinya. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata serius dari sejumlah orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. Pergi! Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Tangisan Phoenix yang jernih tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Tangisan dingin meletus dari mulutnya. Tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Ledakan. Angin bertiup satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tanah yang keras retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual tiba dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong kembali oleh kekuatan mengerikan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan penyerang dan hanya mundur 2 langkah. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa pahit. Dan Xuan dan Qiu Ji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke penatua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus tinggal.
Bai Ying mengatupkan giginya dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiao Yan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan ganas melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu, ia berubah menjadi ular piton besar yang tak terlihat. Ini membawa aura tajam dan ganas saat bergegas menuju Xiao Yan. "Kamu tidak tahu batasmu." Xiao Yan merajut alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya langsung menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat luas dan kuat melesat keluar dan bertabrakan dengan ular piton. Ledakan! Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampaknya ganas dan ganas segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat, dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya putus saat dia terbang keluar. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Ying sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Orang yang paling menonjol dari klan mereka hanya bisa menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyum mempesona. Senyumnya mengandung semacam perasaan berbahaya yang mirip dengan menjadi sasaran ular berbisa. "Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama tes tadi." Cao Ying perlahan merentangkan lengannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tetapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan menyalakan sumbu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kita berdua. Jangan menunda hal-hal lagi. Selama Anda dapat menerima 3 sidik jari spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, bahkan jika Anda mundur sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah kamu akan menerima seranganku atau kamu akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terbentang di depannya. Dia tampak sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya menyebabkan banyak hati berdenyut. Xiao Yan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia menarik diri sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan tampak lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai penerus potensial dari Kepala Besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawan yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan lengah pada saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar dari kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan tentu saja tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia perlu menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyum di wajah Cao Ying menjadi lebih dipenuhi dengan godaan ketika dia mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa. Namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuan saya. Setelah tawa lembutnya perlahan terdengar, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putih panjangnya. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Saat segel tangan ini terbentuk,
Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan kuat dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Dia samar-samar bisa melihat sidik jari yang terlihat sebagian di ruang yang terdistorsi itu. Mata Xiao Yan menatap tajam pada jejak tangan Cao Ying. Dia merajut alisnya sedikit sambil merasa kagum di dalam hatinya. Segel tangan ini mampu manuver kekuatan spiritual dan menggumpalkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual yang berkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Efek semacam ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan bisa membandingkan dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut keterampilan jiwa oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar keterampilan jiwa telah lenyap. Namun, saya menggunakan semacam keterampilan jiwa yang belum hilang. Seharusnya cukup kuat. Hati-hati." Keterampilan jiwa. Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya langsung menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang dipertahankan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tianhuo Zunse menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin adalah bahwa keterampilan jiwa Tianhuo Zunse telah menyebutkan adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tampilkan, jelas keterampilan jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak dapat digunakan untuk pelatihan. Mungkinkah keterampilan jiwa juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Situasi semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang hanya bisa dijelaskan jika seseorang menjelaskannya berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan benda ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melambung. Ini adalah jenis lain dari keterampilan pelestarian kehidupan baginya. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang berlatih Douki tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan bisa mengandalkan kekuatan Douki-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini. Cao Ying memiliki keterampilan jiwa dan mampu melepaskan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiao Yan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah tampaknya merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah dengan cara seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang terpesona. Tangisan dingin jelas terpancar dari mulutnya. Jejak telapak tangan spiritual misterius. Setelah tangisan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang besar dan perkasa membeku di tangannya. Sidik jari spiritual yang mirip dengan telapak tangan melesat secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan bahkan orang-orang yang sangat jauh merasa kesulitan bernapas. Xiao Yan tentu saja tidak berani sedikit serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya. Setelah itu menggumpal menjadi tinju spiritual besar yang dengan kejam memukul sidik jari spiritual. Ledakan! Tinju spiritual besar dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Riak angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat berguling melintasi tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras memancarkan ledakan saat retak menjadi pecahan. Tubuh Xiao yang terguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah saat keduanya bertabrakan.
Baru kemudian dia perlahan berhenti. Pada saat ini, dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi. Xiao Yan tidak diragukan lagi jatuh ke dalam kerugian dengan pertukaran sejati pertama ini. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan ekspresi putus asa sedikit pun. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air saat melihat Xiao Yan telah didorong mundur sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangannya ini. Dia jelas memahami kekuatan telapak tangannya ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tidak akan mudah menerimanya, namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana, dia mungkin lawan yang hebat selama pil gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyum di wajahnya menjadi lebih memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tetapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Di masa lalu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang tebal naik dalam prosesnya. Kedua tangannya diulurkan dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak saling bertarung saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah cukup banyak dari mereka yang ada di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukan orang biasa, mereka jarang melihat orang yang bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Douki adalah metode utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Douki. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya di hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiao Yan memanah saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam gelap saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api naik, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat Cao Ying telah menjadi sangat lambat pada saat ini. Segel tangan yang orang biasa akan temukan membingungkan menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat tinggi. Keterampilan jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan keterampilan jiwa ini di depannya hari ini, dia sepertinya telah membantunya membuka dunia yang sama sekali baru. Banyak kali kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba teratasi pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta karun. Yang kurang darinya adalah kunci untuk membukanya. Ledakan. Segel tangan Cao Ying yang seperti kilat tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa benar-benar bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Dou. Senyum lembut melintas di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Segera, tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang luas dan kuat keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang rendah dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah berubah berkeping-keping, mulai mengeluarkan suara retak saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaum. Sementara jejak telapak tangan sedang diperbesar di mata Xiao Yan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiao Yan.
Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, ia mulai membentuk beberapa segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang luas dan kuat itu tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiao Yan. Ledakan. Riak tak terlihat melonjak keluar seperti gelombang. Tubuh Xiao Yan yang duduk membalas, meninggalkan selokan yang dalam di sepanjang jalan. Ledakan. Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada sekitar 3 meter sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa, lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya mempertahankan segel sesaat sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya saat sidik jari Cao Ying, disertai badai spiritual, bergegas menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Saat segel tangan Xiao Yan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang luas dan kuat mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak halus adalah segel tangan yang sama persis yang dia lepaskan sebelumnya. Segel tangan Xiao Yan berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang terbentuk, kekuatan spiritual agung yang meresap di sekelilingnya dengan cepat dikumpulkan. Jejak telapak tangan spiritual yang tak terlihat samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangannya. Namun, jejak telapak tangan yang terbentuk ini sedikit ilusi jika dibandingkan dengan Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut saat dia menatap segel tangan yang tidak dikenal Xiao Yan. Seolah-olah badai besar sedang bergejolak di dalam hatinya. Dia tidak pernah menduga Xiao Yan mengingat semua segel tangannya di benaknya dalam sekejap ini. Tentu saja, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tapi dia juga bisa menggunakannya setelah hanya melihatnya. Ketika Cao Ying melakukan kontak dengan keterampilan jiwa ini untuk pertama kalinya, dia telah berlatih untuk waktu yang lama sebelum dia dapat secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun, pada saat ini, Xiao Yan bisa melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini. Bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat iblis, tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Xiao Yan jauh melebihi bakat Cao Ying. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya telah ditampilkan sampai puncak selama tahun-tahun pelatihan ini. Jejak tangan spiritual yang ditampilkan Cao Ying ini bukanlah keterampilan jiwa kelas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa bermain-main dan memahami beberapa triknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Xiao Yan sudah membangun fondasi yang sangat kuat untuk hal-hal dasar. Selama dia diberi kesempatan, kesulitan yang akan dia alami saat menguasai keterampilan jiwa akan berkali-kali lebih mudah daripada orang biasa. Hal-hal ini adalah semua hal yang Cao Ying tidak sadari. Karena inilah dia masih merasa sangat terkejut saat melihat adegan ini. Badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiao Yan. Saat tekanan spiritual mendekat, gerakan tangan Xiao Yan yang cepat dan berombak menjadi lebih halus dan perubahan di jarinya mulai tampak seperti hampir selesai. Mata Xiao Yan menatap tajam pada badai spiritual yang sedang bergegas. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Tangisan rendah dan dalam meletus dari tenggorokannya. Hah! Tangisan itu seperti guntur. Setelah itu, jejak telapak tangan misteriusnya sangat didorong ke depan. Suara tajam angin bersiul tiba-tiba bergema di dalam aula besar setelah telapak tangan didorong keluar.
Jejak telapak tangan yang tak terlihat itu membawa beberapa kekuatan spiritual yang meresap saat bertabrakan dengan badai spiritual di depan mata cemas di dalam aula besar. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan ledakan rendah dan dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Jiwa cukup banyak orang memancarkan rasa sakit yang menusuk pada saat ini. Riak spiritual yang tak terlihat menyapu dari titik tabrakan dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantai benar-benar hancur menjadi sekelompok bubuk. Debu beterbangan ke segala arah, menyebabkan jarak pandang aula besar berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya bisa berdiri. Setelah itu, banyak mata langsung beralih ke arena yang telah hancur dan benar-benar berbeda sekarang. Debu berangsur-angsur mengendap di arena. Pemandangan di dalamnya diserap oleh mata semua orang di aula. Xiao Yan duduk di atas platform batu yang radiusnya kurang dari 1 meter. Ada beberapa lubang tanpa dasar di depannya. Pada saat ini, lengan bajunya benar-benar compang-camping. Penampilannya sedikit menyedihkan. Area dalam radius 30 kaki sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiao Yan, baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya masih tampak bersih. Namun, saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Xiao Yan di seberangnya. Dari penampilan keduanya, jelas bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Penatua Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manik yang merusak. 3 telapak tangan terangkat. Anda telah menang. Cao Ying dengan lembut menghela nafas. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahunya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara kebetulan memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika interior aula besar segera menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi dari anggota klan Cao itu menjadi jauh lebih kaku. Mereka tidak pernah menduga Cao Ying kalah. Ini benar-benar beruntung. Wajah Cao Dan berwarna hijau saat dia mengutuknya dengan lembut. Xiao Yan bukan orang biasa. Selain Cao Ying, tidak ada anggota generasi muda dalam klan Cao yang bisa bersaing dengannya. Cao Xiu melanjutkan dengan samar. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pil gathering, Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih jelek saat mendengar kata-kata Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti belum mencapai level saat ini. Jelas, selama beberapa bulan yang singkat ini, pihak lain dengan cepat membaik. Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar sedikit terlalu mengejutkan. Keheningan di dalam interior aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh gelombang napas terkejut yang lembut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengakui kekalahan di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun. Nama Cao Ying benar-benar terlalu terkenal di wilayah Pil. Gelar penyihir mengandung reputasi di bawah kemampuannya yang ganas dan tak tertandingi. Memang sangat sulit menemukan seseorang dari generasi yang sama yang sebanding dengannya. Ye Zhong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil Xiao Yan. Xiao Yan telah mengirimkan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang menyebabkan bahkan mereka merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian. Hasil ini kemungkinan adalah sesuatu yang klan Ye hanya dapatkan selama puncaknya. Klan Ye diselamatkan. Xiao Yi dan Tian Huo Zunze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari keduanya. Matanya yang cantik segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya. Keyakinan semacam inilah
penuh dengan vitalitas, yang memungkinkan Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Caoying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang-camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Caoying dan tertawa dengan suara yang jelas. Kamu berpikir untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritualku ini, kan? Caoying berbicara dengan setengah tersenyum saat dia mengangkat matanya yang cantik setelah melihat sikap Xiao Yan yang bebas dan santai. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar langsung Caoying. Jejak tangan rohani ini tidaklah terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan keterampilan jiwa kelas yang sangat tinggi. Namun, baginya, yang belum pernah berlatih keterampilan jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar emas. Caoying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Xiao Yan. Dia dengan lembut menggeser langkahnya dan berjalan ke sisinya. Matanya yang berair menatap wajah Xiao Yan saat dia tertawa licik. Jika Tuan Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa bertukar secara pribadi. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Aroma samar datang terbang. Xiao Yan menatap wajah menyihir yang berada dalam jarak dekat. Riak naik di dalam hatinya bersama dengan beberapa kehati-hatian. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, jika aku punya waktu, aku pasti akan menemukan Nona Caoying untuk berdebat. Meskipun untungnya dia memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Caoying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pil gathering ini. Ini karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu Caoying tidak pernah benar-benar menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Kali ini, dia mengandalkan sedikit keberuntungannya untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritual yang ditampilkan Caoying. Selain itu, Caoying secara alami tidak akan berbagi semua keterampilan jiwa yang dia latih dengannya seperti yang dia katakan. Dengan apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi lagi saat dia berdebat dengan Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa membayangkan mencoba diam-diam mempelajari keterampilan jiwa itu. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, penyihir ini kemungkinan sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Caoying tidak peduli saat melihat jawaban samar Xiao Yan. Setelah kontak ini, dia mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan yang benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah jatuh cinta pada kecantikannya seperti pria lain. Namun, semuanya harus seperti ini agar agak menantang, bukan? Pil gathering akan segera dimulai. Mudah-mudahan, saya akan dapat bertemu dengan Anda di sana. Saya tahu. Sebelumnya, kamu juga menahan diri. Mata Caoying yang cantik dengan penuh arti mempelajari Xiao Yan. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat menjadi busur yang dipenuhi godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiao Yan dengan melihat sosok malas namun angkuh. Xiao Yan melihat sosok itu dan dengan lembut menghela nafas. Wanita ini tidak mudah dihadapi.